Chandrakanta episode 15. Episode dimulai dengan Chandrakanta meminta orang tuanya untuk kembali ke Suragar dan dia akan kembali kepada mereka begitu dia menemukan jawaban atas pertanyaannya. Ibunya berkata, dia telah menikahi Fir dan harus mengikutinya. Fir adalah pria yang baik. Fir berjalan untuk menemukan Chandrakanta. Gunjan menghentikannya dan bertanya kemana dia akan pergi. Dia mengatakannya untuk menemukan Chandrakanta. Dia mengatakan dia menjadi ayah dari anaknya dan harus melupakan Chandrakanta. Fir mendorongnya dan dia pun pergi. Umang dan Tex menonton itu dan berharap hubungan Chandrakanta dan Fir. Mereka dengan Fir mencari Chandrakanta di dekat pantai laut. Fir mengatakan jika seseorang jatuh dari tebing, harus ada tanda turun tetapi tidak ada petunjuk di sini. Itu berarti Chandrakanta masih hidup. Umang bertanya kemana dia pergi. Chandrakanta melihat mereka bersembunyi. Fir menemukan kain pakaian Chandrakanta sepotong dan mengatakan dia ada di satu tempat di sini. Chandrakanta berpikir dia seharusnya tidak datang di depan dirinya dan pergi. Fir mencarinya secara emosional. Prajurit datang dan memberitahunya bahwa Maharani memanggilnya untuk melakukan Shanti Puja Chandrakanta. Dia kembali ke istana dan meminta Shanti Puja dengan Iravati dan yang lainnya. Chandrakanta tiba di kuil Wisnu dan bertanya pada Wisnu apa rahasianya, siapa dia. Sebuah suli suara memintanya untuk bermain betis dengan keras. Dia melakukan hal yang sama. Bumi hancur dan dia jatuh ke dunia lain. Dia berpikir dunia magis macam apa yang Virendra lakukan. Badrama mendengar Shangnat dan membawa Iravati dengan paksa ke samping dan mengatakan bahwa dia mendengar Shangnat dari kuil Wisnu. Hamba memberitahunya bahwa barang-barang di kamarnya telah hancur. Iravati bergegas ke kamarnya dan melihat penutup pisau talismi hilang. Badrama mengatakan, mari kita pergi ke kuil Wisnu segera. Chandrakanta melihat pisau talismi di cermin maksudnya. Menyadari bahwa tatonya ada di punggungnya dan mencoba untuk mengambilnya. Ular berkepala banyak muncul dan mengatakan itu hanya refleksi dan mengatakan bahwa pisau adalah realitasnya, masa lalunya terkait dengannya. Mayavi Suyargat muncul. Chandrakanta mengidentifikasinya. Mayavi membuka kerudungnya dan mengatakan bahwa dia adalah bibinya dan saudara perempuan Rani Ratnaprabha. Chandrakanta adalah putri Ratnaprabha dan putri Vijaygar. Dia menceritakan ke seluruh ceritanya bagaimana Iravati membunuh Ratnaprabha dan suaminya dan Ratnaprabha memberikan tanggung jawab Chandrakanta kepada Rinjin. Iravati bersama Badrama mencapai kuil Wisnu dan berpikir apa yang terjadi di sini? Siapa yang mencuri penutup pisau talismi? Badrama mengatakan seseorang yang dekat dengannya di sana pasti telah mencurinya. Iravati mengatakan itu pasti Aina. Dia pun marah. Ia pergi dan menghentikan Shanti Puja Chandrakanta. Fir bertanya padanya maksudnya apa yang terjadi. Iravati mengatakan Aina mencuri hal penting dari istana dan dia kehilangan nyawa karena hal itu. Dia harus menemukan Aina demi ibunya. Fir mencari Aina. Di sisi lain, Sonakshi dan Sotaksi mengejek Umang bahwa bosnya sudah meninggal dan dia harus melayani mereka. Gunjan datang dan menegur mereka dan memberitahu Umang bahwa dia tidak membenci Chandrakanta dan apapun yang terjadi malam itu dengan Fir tidak berada di bawah kendalinya. Umang bilang dia sepertinya baik-baik saja. Gunjang nyinyir. Fir terus mencari Aina dan berhenti melihat air mancur tempat ia menghabiskan saat-saat romantis dengan Chandrakanta. Dia tidak melihat bayangannya di atasnya air dan menjadi curiga.
Dia menggunakan kekuatan magisnya dan menyeret Aina keluar. Dia menghukum dan akan membunuh saat pembantu berlari dan memberitahu Irafati bahwa Fir menemukan Aina dan membunuhnya. Tepat ketika Fir hendak membunuh Aina, Irafati menghentikannya dan mengatakan dia akan menghukum Aina. Dia memberinya susu campuran obat hipnotis. Dia minum dan pergi. Umang bersembunyi. Irafati kemudian mencekik Aina dan memperingatkan betapa beraninya dia mencuri tongkat sihirnya. Aina mengatakan dia akan mencurinya 21 tahun lalu. Tetapi dia setia dan Irafati tidak mempercayai para loyalnya. Irafati terus mendorong dan berteriak padanya dan meninggalkannya dan mengikatnya di ruang gelap. Aina berubah menjadi Chandrakanta yang memutuskan rantai dan berteriak bahwa Irafati ingin dia berada dalam kegelapan, tetapi dia akan mengirim Irafati selamanya ke dalam kegelapan. Trik Irafati mengungkap siapa saya. Dia melanjutkan bahwa dia mendengar suara ibunya di tempat ini dan akan mendapatkan kembali harga diri ibunya. Dia akan membebaskan orang-orang Vijaygarh dari penyiksaan Irafati. Dia terus melampiaskan amarahnya. Irafati memanggil praja ke Raj Sabha dan mengatakan seseorang di antara mereka mencuri penutup pisau maksudnya. Mereka harus mengembalikannya. Ketika tidak, dia akan menghancurkan mereka. Dia dengan marah melemparkan api ke arah mereka. Mereka memohon untuk mengampuni mereka. Fir ikut campur dan mengatakan dia tidak bisa menghukum orang yang tidak bersalah. Irafati memperingatkannya untuk minggir dan mencoba menembak mereka lagi. Chandrakanta masuk dan menunjukkan penutup pisau dan pingsan. Orang berbicara, Rajkumari sudah mati. Fir mengkhawatirkan Chandrakanta dan mengguncangnya. Dia berlindung dan memberikannya pada Irafati. Irafati senang melihat sampul belakangnya. Umang mengatakan Chandrakanta menemukan kembali pisau dan mengucapkan Rajkumari Chandrakanta Kijai. Gunjan juga bergabung dengan mereka. Irafati dengan marah menatapnya. Irafati mengatakan Chandrakanta tidak tahu apa yang dia bawa. Dia harus diberi penghargaan. Umang mengatakan Chandrakanta membutuhkan perawatan. Fir memintanya untuk mengirim Rajvadiya ke kamarnya, mengangkat Chandrakanta dan membawanya ke kamarnya. Orang-orang terus melantunkan Rajkumari Chandrakanta Kiji. Mayavi menonton hai. Irafati bertanya kepada Badrama bagaimana Chandrakanta melarikan diri dan mendapatkan penutup ini. Badrama mengatakan bahkan dia sedang mencari jawaban, tetapi masalahnya adalah Vijaygarh mengetahui tentang sampul ini. Jadi dia harus menyembunyikannya. Badrama merasakan seseorang memperhatikan mereka, tetapi bahkan dia berjalan di belakang Irafati. Mayavi mengira dia akan menghukum Irafati. Apapun yang dia coba, dia akan jatuh pingsan.